semuanya, perkenalkan aku Natasha, mahasiswa Universitas Merdeka Malang. Di sini aku akan menjelaskan kepada teman-teman secara ringkas mengenai Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Menurut Winarno, dalam buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila pada tahun 2016, karya Winarno sendiri, ia menyebutkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat kuat, tetap, dan tidak dapat diubah. Karena yang kita tahu bahwasannya ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945 pada alinea keempat. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, namun Pancasila sebagai paradigma berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai landasan, pedoman, dan arah dalam setiap aspek kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara ataupun Staats Fundamentanum, tetapi juga menjadi kerangka berpikir dan bertindak bagi seluruh warga negara Indonesia dan penyelenggara negara. Selanjutnya, saya akan menyebutkan 5 paradigma yang meliputi seluruh aspek-aspek kehidupan. Yang pertama adalah paradigma politik. Paradigma politik ini merupakan landasan etika dalam berpolitik, demokratis, bermusyawarah, dan menjunjung hak asasi manusia. Nah, yang kedua, paradigma hukum. Paradigma hukum ini harus menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan tidak diskriminatif. Nah, yang ketiga, paradigma ekonomi. Di dalam paradigma ekonomi ini dibangun atas asas kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Yang keempat yaitu paradigma sosial budaya. Nah, di dalam sosial budaya ini menjadi dasar dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun dan toleran, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa seperti gotong royong, toleransi, dan kekeluargaan. Lalu yang terakhir, paradigma pertahanan dan keamanan, di mana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar, acuan, dan kerangka dalam membangun sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke dalam teori penerapan Pancasila dalam proses reformasi, di mana teori ini juga berkaitan dengan 5 paradigma di dalam aspek-aspek kehidupan. Pada sila pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa memiliki makna yaitu menjunjung tinggi nilai spiritual dan kebebasan beragama. Contoh yang dapat diimplementasikan seperti toleransi antar umat beragama ataupun membangun tempat ibadah secara adil. Sila ini masuk ke bagian reformasi sosial budaya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila ini memiliki makna yaitu menghormati martabat ataupun harga diri sesama manusia dan juga menghargai hak asasi dari setiap individu. Contoh implementasi yang dapat dilakukan adalah dengan penolakan terhadap kekerasan dan juga menegakkan HAM ataupun hak asasi manusia. Sila kedua ini masuk ke dalam reformasi hukum. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, yang dimana memiliki makna yaitu menjaga keutuhan NKRI di atas kepentingan golongan. Contoh implementasi yang dapat kita lakukan yaitu seperti gotong royong, lalu tidak menyebarkan ujaran kebencian baik dalam suku, agama, ataupun yang lain. Pada sila ketiga ini merupakan bagian dari reformasi sosial budaya juga. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini memiliki makna yaitu demokrasi ataupun pendapat yang berpijak pada musyawarah dan juga aspirasi dari rakyat. Contoh implementasi yang dapat dilakukan seperti rapat RT ataupun RW, pemilu yang jujur dan adil. Yang dimana sudah jelas bahwasannya pada sila ini masuk ke dalam reformasi politik. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila ini memiliki makna yaitu pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Contoh implementasi yang dapat dilakukan seperti membuat program bantuan sosial subsidi pendidikan untuk daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Pada sila kelima ini, ia bisa masuk ke dalam golongan reformasi hukum dan juga ke reformasi ekonomi. Agar teman-teman lebih paham terhadap materi ini, saya akan memberikan salah satu contoh kasus yang ada di Indonesia, yang dimana kasus ini merupakan contoh dari penerapan Pancasila dalam proses reformasi dan juga paradigma di aspek-aspek kehidupan. Topik ini sudah sangatlah umum bagi masyarakat Indonesia, yaitu ruginya negara terhadap kasus korupsi yang sudah membengkak di Indonesia. Kasus ini merupakan salah satu dari contoh beberapa paradigma, yaitu paradigma hukum dalam aspek-aspek kehidupan, yang dimana ini juga bagian dari reformasi hukum di penerapan Pancasila. Bayangkan saja teman-teman, jika uang pajak yang kita bayarkan untuk hal-hal yang wajib dibayarkan oleh negara, tetapi malah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti bayaran pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Tetapi hasil yang kita dapat tidak sepenuhnya maksimal dan tidak setimpal dengan apa yang kita bayarkan pada hal-hal tersebut. Mungkin ini menjadi pertanyaan besar bagi kita yang sudah membayarkan hal-hal yang wajib dibayarkan tadinya itu, tetapi kita malah mendapatkan keuntungan ataupun hasil yang tidak sepadan dengan bayarannya. Nah, uang-uang yang tadi kita bayarkan ini tidak sampai ke tempat yang seharusnya, teman-teman. Sebelum kita membahas lanjut mengenai kasus ini, apakah sebagian dari teman-teman tahu apa sih sebenarnya korupsi ini? Menurut undang-undang, korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara. Undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia adalah UU nomor 31 tahun 1999 JO, lalu ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, korupsi ini bisa dalam bentuk suap, penggelapan dana, ataupun nepotisme. Definisi korupsi dalam konteks hukum Indonesia sangat luas dan mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Di setiap perlakuan negatif pasti memiliki dampak-dampak yang dapat merugikan setiap individu. Nah, di sini saya akan menyebutkan 3 cakupan dampak yang sangat besar di wilayah Indonesia. Yang pertama adalah layanan kesehatan yang semakin memburuk, lalu ada kualitas pendidikan menurun, dan terakhir adalah infrastruktur tidak terbangun dengan baik. Namun, Indonesia masih berjuang melawan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di Indonesia ini. Kasus demi kasus dan juga berbagai kasus mengenai korupsi di Indonesia ini sudah mulai terus terungkap. Namun, menurut teman-teman, apakah cukup hanya dengan menangkap para koruptor saja? Tentunya tidak ya teman-teman, karena kita sebagai rakyat Indonesia yang menerapkan nilai Pancasila dalam proses reformasi di paradigma hukum, kita ikut serta dalam memberantaskan korupsi yang dipimpin oleh KPK dan dibantu oleh pemerintah dan juga kita sebagai rakyat Indonesia. Kita semua memiliki peran penting dalam memberantas korupsi yang ada di Indonesia ini, terutama bagi kita yang merupakan generasi-generasi yang akan melanjutkan generasi kita yang sebelumnya yang
majukan negara kita ini yaitu negara Indonesia. Kita sebagai anak muda jangan diam, laporkan tindakan korupsi, tolak suap, dan biasakan budaya transparansi. Masa depan negeri ini ada di tangan kita semua. Bagi kita anak-anak muda emas, generasi gemilang untuk masa depannya Indonesia. Mari kita buat slogan untuk mengubah pola pikir kita mengenai korupsi, yaitu korupsi merusak bangsa, saatnya kita bertindak. Bersama kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih bersih, adil, dan makmur. Sehingga kesimpulan dari pembelajaran ini yang kita dapat yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara mengandung konsekuensi bahwa dalam segala aspek berbangsa dan bernegara kita harus berpijak pada esensi nilai-nilai sila Pancasila. Nilai Pancasila berpijak pada landasan ontologis manusia sebagai subjek pendukung utama sila-sila Pancasila sekaligus sebagai pendukung utama negara yang didasarkan pada kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara dan negara adalah organisasi manusia. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.